Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu alamatul harfi, tanda huruf. Qala, berkata al-Imam Ibnu Ajurum di dalam matan al-Ajurumiyah, wal harfu, dan huruf adalah ma, apa-apa, yaitu maksudnya kata, la yasluhu, tidak layak, ma'ahu, bersamanya, itu tidak layak atau tidak cocok bersamanya, dalilul ismi, tanda isim, wala dalilul fi'li, tidak juga tanda fi'il. Baik, beliau menyebutkan di sini bahwasanya huruf itu adalah kata yang mana tidak cocok atau tidak sesuai untuk dimasuki oleh tanda isim dan tanda fi'il. Ini akan lebih jelas dengan penjelasan pensyarah. Berkata Syekh Ahmad ibn Thabit al-Wusabi hafizahullah, aku katakan, yatamayyazu al-harfu, huruf itu terbedakan, an akhawaihi, dari dua saudaranya, al-ismi wal fi'li, isim dan fi'il. Bagaimana bisa terbedakan huruf dari isim dan fi'il? Bi anna alamatahu, yaitu bahwasanya tanda huruf tersebut adalah adamu qabuli alamatil ismi, yaitu tidak qabuli, menerima alamatil ismi, tanda-tanda isim, wala alamatil fi'li as-sabiqati, juga tidak menerima tanda-tanda fi'il yang telah lalu. Jadi akan terbedakan huruf dari isim dan fi'il ya ketika kita melihat kata tersebut dia tidak bisa menerima tanda isim maupun tanda fi'il. Nahwu, contoh dari huruf hal, wa fi, walam. Hal, fi, dan lam. Nah, ini adalah huruf. Fahadhil ahrufu, maka huruf-huruf ini, wa nahwuha, dan yang semisalnya, la taqbalu, tidak menerima alamatil ismi, tanda-tanda isim. Alamat di situ maf'ulun bih, jamak muannats salim ketika nasab dengan kasrah. Jadi kata beliau, huruf-huruf ini dan yang semisalnya, itu hal, fi, lam dan yang lainnya, itu la taqbalu alamatil ismi, tidak menerima tanda-tanda isim, wala alamatil fi'li, tidak juga menerima tanda-tanda fi'il. Karena bisa kita lihat ketika kita masukkan tanda isim atau tanda fi'il maka tidak sesuai, tidak cocok. Fala yuqalu fil awwali, maka tidaklah dikatakan pada huruf yang pertama, masalan sebagai contoh, min hal, ya, tidak boleh. Tidak bisa untuk kemudian kita katakan min hal.
wala al-hal, dan tidak juga bisa kita katakan al-hal, kita masukkan alif lam. Wala qad hal, tidak juga bisa kita katakan apa? Qad hal. Ya. Jadi ketika kita mengetahui ketika dimasukkan min itu tidak sesuai, tidak bisa juga ada menerima al misalnya, dan juga tidak bisa dimasuki oleh qad, maka kita ketahui kata tersebut adalah apa? Huruf. Dan juga kata beliau di sini wala saufa hal, dan juga tidak bisa dikatakan apa? Saufa hal. Nah, jadi hal di sini adalah huruf karena dia tidak bisa dimasuki apa? Tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fiil. Maka itu tadi sebagaimana yang beliau sebutkan bahwasanya tanda huruf itu adalah adamu qabuli alamatil ismi wala alamat al-fi'il. Jadi ketika kita ditanya apa tanda huruf? Tanda huruf adalah adamu qabuli alamatil ismi wala alamatil fi'li. Tandanya adalah tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il. Kalau isim jelas ada tanda-tandanya. Kemudian juga fiil jelas dimasuki qad dan yang lainnya. Nah, adapun huruf ketika kita ditanya apa tanda huruf, kita mengetahui kata itu adalah huruf, maka kita katakan tandanya adalah tidak menerima tanda isim dan tanda fiil. Maka ketika dia tidak bisa menerima tanda isim dan fiil, maka itulah huruf. Baik, kita lanjutkan. Berkata Asy-Syarih hafizahullah, falamma ra'ainahu, maka ketika kita melihatnya, la yaqbalu syai'an, tidak menerima sedikit pun, min alamatil ismi, dari tanda-tanda isim, wala syai'an, dan juga tidak menerima sedikit pun, min alamatil fi'li, dari tanda-tanda fi'il, arafna, maka kita ketahui annahu harfun, bahwasanya dia adalah huruf. Nah, tadi ketika kita mendapati sebuah kata tidak bisa sama sekali menerima tanda isim dan juga tanda fi'il, maka kita ketahui dia itu huruf. Wa mithluhu, dan contohnya adalah fi, walam. Ya, contoh huruf itu adalah fi, lam. Fa'adamu qabulil kalimati. Perhatikan di sini. Maka tidak menerimanya satu kata, fa'adamu qabuli al kalimati. Perhatikan di sini. Adamu mubtada, dia mudhaf, kemudian qabuli mudhafun ilaih, dia mudhaf lagi, al kalimati mudhafun ilaih. Makanya dibaca fa'adamu qabuli al kalimati. Kita perhatikan di situ qabul itu adalah masdar dan dia mudhaf. Ya. Maka di sini dia beramal. Dia beramal seperti amalan fi'il sehingga dia menasabkan maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Al-alamati. Nah, kata setelahnya. Jadi itu bukan na'at dari kalimah ya, tapi al-alamati itu maf'ulun bih dari masdar yang beramal. Jadi fa'adamu qabuli al-kalimati, maka tidak menerimanya sebuah kata al-alamati, ini maf'ulun bihnya, tanda-tanda ya, kata tersebut tidak menerima tanda-tanda as-sabiqata, yang telah lalu. As-sabiqata na'at dari alamat, ya, na'at dari al-alamat sebelumnya. Al-alamati di situ nasab maf'ulun bi karena dia jamak muannats salim, tanda nasabnya kasrah. Tetapi di sini as-sabiqata itu na'at, dia ikut nasab karena dia isim mufrad, maka dia dengan fathah. Mudah-mudahan dipahami. Jadi fa'adamu qabuli al-kalimati al-alamati
ya, as-sabiqata, maka tidak menerimanya sebuah kata tanda-tanda yang telah lalu, artinya sebuah kata itu tidak menerima tanda-tanda yang telah lalu, itu adalah alamatun. Nah, alamatun di sini khobar. Tadi kan ada mubtada. Mubtada dia mudhaf, kemudian qabuli mudhafun ilaih, mudhaf lagi, al-kalimati mudhafun ilaih. Nah, kemudian al-alamati itu adalah maf'ulun bi nasab, ya, dari masdar yang beramal, qabul di situ masdar, dia mudhaf, dia beramal seperti amalan fi'il, menasabkan maf'ulun bi. Kemudian as-sabiqata itu juga nasab, dia sebagai na'at dari alamat. Nah, baru kemudian alamatun. Nah, alamatun itu adalah khobarnya. Nah, maka penting ketika kita membaca senantiasa mengetahui kedudukan katanya, agar kemudian apa yang kita baca kita betul-betul pahami. Jadi tadi tidak menerimanya sebuah kata tanda-tanda yang telah lalu, baik tanda isim, tanda fi'il, itu adalah alamatun, sebuah tanda ala harfiyatiha, ya, itu tanda akan hurufnya kata tersebut. Kembali ke al-kalimah. Nah, jadi ketika dia tidak bisa menerima tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, itu merupakan tanda bahwasannya dia adalah huruf, ya. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa qauluna nahwu hal wa fi walam. Dan ucapan kami nahwu, contoh, ya, contoh dari huruf adalah hal, wa fi walam, hal, fi dan lam. Itu adalah isyaratun, isyarat, ila annal hurufa, isyarat kepada bahwasannya huruf-huruf itu ala salasati aqsamin, itu terbagi menjadi 3 macam. Jadi ketika beliau menyebutkan contoh huruf itu adalah hal, fi, lam, ya, hal apakah, fi huruf jar makna zarfiyah, lam nafi termasuk penjazm. Nah, itu merupakan isyarat kata beliau bahwasanya huruf itu terbagi menjadi 3 macam. Qismun mukhtassun bil asma'i, yaitu macam atau bagian yang khusus bagi isim. Artinya huruf-huruf yang dia khusus hanya masuk pada isim. Ka hurufil jarri, seperti huruf-huruf jar. Wa al dan al, wa ghairihima dan selain keduanya. Wa qismun mukhtassun bil af'ali, dan juga bagian atau macam yang khusus bagi fi'il, yaitu huruf yang hanya masuk pada fi'il. Kal jawazim, seperti huruf-huruf penjazm, ya, seperti lam di situ. Wa qad, dan juga qad, itu hanya khusus masuk pada fi'il. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Kemudian yang ketiga, wa qismun mushtarakun bainahuma, yaitu macam atau bagian yang berserikat antara keduanya. Artinya bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Ka seperti hal, wala, ya, seperti hal, wala, an-nafiyati wa ghairihima, seperti hal dan juga la an-nafiyah, la nafi, dan selain keduanya. Takulu, engkau katakan, hal jaa zaidun, hal jaa zaidun, apakah Zaid telah datang. Nah, di sini hal jaa, dia huruf yang bisa masuk kepada fiil di sini. Kemudian contoh berikutnya, wahal zaidun qaimun, apakah Zaid berdiri. Nah, di sini juga hal masuk pada isim. Jadi huruf terbagi menjadi 3 macam atau 3 bagian.
Yang pertama yang khusus masuk pada isim, yang kedua yang khusus masuk pada fiil, yang ketiga yang dia berserikat bisa masuk pada isim dan pada fiil. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lihat i'rab contoh hal jaa Zaidun dan hal Zaidun qa'imun. Baik, kita lihat hal harfu istifhamin. Hal adalah huruf istifham, huruf yang digunakan untuk bertanya. Wa ja'ah fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Itu jaa adalah fi'il madhi, dia mabni di atas fathah, la mahalla lahu minal i'rabi. Tidak ada kedudukan bagi dia dalam i'rab. Wa zaidun, zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li. Itu fa'il, insyaallah jelas. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu az-zahiratu 'ala akhirih. Nah, kemudian contoh hal zaidun qa'imun. Hal harfu istifhamin wa zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Mubtada' yang marfu' dengan ibtida'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu 'ala akhirih. Insyaallah jelas ini. Wa qa'imun khabarun marfu'un bil mubtada'i. Nah, kalau qa'imun di situ khabar mubtada'. Ya, dia khabar yang marfu' dengan mubtada'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu 'ala akhirih, dan tanda rafa'nya adalah dhamma zahirah pada akhirnya. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai kita dari pembahasan tanda huruf. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa kita pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.